Di bawah langit abu-abu Bromo yang luas, Aruna berdiri sendirian dengan hati yang terasa sekaku udara dingin yang menusuk tulang. Dia datang ke hamparan kaldera ini bukan untuk mengagumi keindahan, melainkan untuk menenggelamkan diri dalam kesunyian dan melupakan perihnya sebuah janji yang baru saja hancur berkeping-keping. Debu vulkanik beterbangan di sekitar sepatunya, seolah-olah menari mengikuti kekacauan yang ada di dalam benaknya. Saat dia berbisik pelan pada angin bahwa dia sudah sampai di titik nadir perjalanan. Lautan pasir berbisik membentang sejauh mata memandang, menciptakan pemandangan yang terlihat seperti permukaan planet lain yang tak berpenghuni. Aruna memandang sekeliling dengan tatapan kosong, merasa sangat kecil dan tidak berarti di hadapan kemegahan Gunung Batok yang berdiri kokoh di kejauhan. Kenapa orang-orang menyebut tempat ini pasir berbisik? Aku hanya mendengar suara angin yang kasar. Keluh Aruna pelan sambil merapatkan syal tipisnya, berharap ada keajaiban yang bisa menyembuhkan luka hatinya yang masih menganga lebar. Tiba-tiba, dari balik kabut yang menyelimuti lembah, muncullah siluet seorang pria penunggang kuda yang tampak seperti pelindung kuno dari tanah para dewa. Pria itu adalah Bima, seorang pemandu lokal dengan sorot mata yang teduh dan senyum yang menawarkan kehangatan di tengah suhu yang membekukan. Dia menghentikan kudanya tepat di depan Aruna, memecah kesunyian dengan keberadaannya yang tenang. "Selamat datang di tanah para dewa, Nona," sapa Bima dengan suara bariton yang mantap, membuat Aruna tertegun sejenak melihat kedamaian di wajah pria itu. Aruna menatap Bima dengan penuh keraguan, mencoba memahami bagaimana seseorang bisa terlihat begitu tenang di tempat yang begitu sunyi dan terasing ini. Dia kembali mengulangi pertanyaannya tentang suara angin yang bagi telinganya hanya terdengar seperti deru yang mengganggu pendengaran. "Kau bilang ini pasir berbisik, tapi bagiku ini hanyalah sunyi yang menyakitkan," ujar Aruna dengan nada getir. Bima hanya tersenyum tipis, seolah-olah dia sudah sering mendengar keluhan yang sama dari para pengelana yang sedang mencari jati diri. Bima turun dari kudanya dan melangkah mendekati Aruna, membiarkan butiran pasir halus menerpa wajahnya tanpa sedikit pun merasa terganggu oleh alam yang keras. "Itu karena kau belum menutup matamu dengan hati. Coba dengarkan lagi dengan sungguh-sungguh," bisik Bima dengan nada yang sangat lembut. Dia menjelaskan bahwa angin di Bromo bukan sekadar udara yang bergerak, melainkan pembawa pesan dari mereka yang tak sempat mengucap selamat tinggal sebelum waktu memisahkan raga mereka dari dunia ini. Malam itu, mereka duduk bersama di dekat api unggun kecil di bawah hamparan rasi bintang yang bersinar sangat terang, seolah-olah bisa disentuh dengan tangan. Bima mulai menunjuk ke arah langit, menceritakan legenda bintang-bintang yang menjadi penunjuk jalan bagi masyarakat suku Tenggar sejak berabad-abad yang lalu. Aruna mendengarkan dengan seksama, merasa beban di pundaknya perlahan-lahan mulai terangkat oleh cerita-cerita puitis yang keluar dari bibir pria yang baru saja dikenalinya itu di tengah kesunyian malam. Hubungan mereka mulai tumbuh dengan cara yang paling tidak terduga, di sela-sela debu vulkanik dan dinginnya udara gunung yang menusuk hingga ke sumsum tulang. Mereka menghabiskan waktu bersama, menjelajahi sudut-sudut tersembunyi Bromo yang jarang dikunjungi oleh turis biasa, berbagi tawa, dan pemikiran mendalam tentang arti kehidupan. Aruna merasa inspirasi menulisnya kembali muncul, namun kali ini bukan tentang rasa sakit, melainkan tentang harapan yang tumbuh subur di tanah yang tampak gersang dan penuh dengan abu. Namun, di balik ketenangan yang ditunjukkan oleh Bima, Aruna mulai merasakan ada sesuatu yang disembunyikan oleh pria itu di balik tatapan matanya yang sering kali menerawang jauh. Bima sering terdiam lama saat mereka sedang menikmati matahari terbenam, seolah-olah dia sedang menghitung sisa waktu yang dia miliki di tempat ini. Aruna ingin bertanya, namun dia takut jika jawabannya akan merusak kebahagiaan singkat yang baru saja dia temukan kembali setelah sekian lama tenggelam dalam kesedihan. Suatu sore di pinggiran kaldera, Aruna akhirnya memberanikan diri untuk bertanya tentang apa yang sebenarnya sedang dipikirkan oleh Bima selama ini. "Lalu, apa yang angin itu katakan padamu sekarang, Bima?" tanya Aruna dengan nada penuh rasa ingin tahu sekaligus kecemasan yang terpendam. Bima menarik napas panjang, membiarkan udara dingin mengisi dadanya sebelum dia menjawab dengan suara yang bergetar. "Dia bilang, waktu kita tinggal sebentar lagi, karena besok aku harus turun ke kota memenuhi janji orang tuaku."
Kata-kata Bima bagaikan petir di siang bolong bagi Aruna, yang merasa seolah-olah dunia yang baru saja dia bangun kembali, kini mulai runtuh perlahan. Jadi ini akhirnya, hanya sekadar pertemuan singkat di atas awan sebelum kau pergi meninggalkanku sendirian lagi? Tanya Aruna dengan air mata yang mulai mengenang di pelupuk matanya. Dia tidak menyangka bahwa pelariannya ke Bromo untuk menyembuhkan luka lama justru akan membawanya pada luka baru yang mungkin akan terasa jauh lebih menyakitkan dari sebelumnya. Bima mencoba menjelaskan bahwa dia harus pergi untuk memenuhi perjodohan yang telah diatur oleh keluarganya jauh sebelum dia lahir ke dunia ini sebagai bentuk bakti. Aku tidak punya pilihan lain selain pergi, meski hatiku ingin tetap tinggal di sini bersamamu, mendengarkan bisikan pasir setiap harinya, ujar Bima. Dia memegang tangan Aruna dengan erat, mencoba menyalurkan kekuatan dan kepastian bahwa meskipun raga mereka akan terpisah jarak, kenangan indah yang mereka buat tidak akan pernah hilang dari ingatannya. Malam terakhir mereka di Bromo terasa sangat panjang dan penuh dengan keheningan yang menyesakkan dada bagi keduanya yang sedang dilanda dilema cinta. Mereka tidak banyak bicara, hanya duduk berdampingan menghadap kawah yang terus mengepulkan asap putih. Seolah-olah kawah itu pun ikut merasakan kesedihan yang sedang mereka alami. Aruna mencoba merekam setiap detail wajah Bima dalam ingatannya, mulai dari garis-garis halus di dahi, hingga cara pria itu menatap bintang-bintang dengan penuh rasa kagum yang tulus. Saat fajar mulai menyingsing di ufuk timur, Bima mengajak Aruna untuk mendaki menuju puncak penanjakan untuk melihat matahari terbit terakhir mereka bersama. Perjalanan itu terasa berat bagi Aruna, bukan karena medannya yang menanjak, melainkan karena setiap langkah membawanya lebih dekat pada momen perpisahan yang tak terelakkan. Langit perlahan berubah warna dari biru gelap menjadi ungu keemasan, menciptakan pemandangan spektakuler yang seolah-olah menjadi saksi bisu atas kisah cinta singkat yang tumbuh di puncak gunung. Di puncak penanjakan, saat cahaya matahari pertama kali menyentuh permukaan bumi, Bima melepaskan syal tenunan khas suku Tengger yang selalu dipakainya dan melingkarkannya ke leher Aruna. Simpanlah ini sebagai pengingat bahwa meskipun kita terpisah, hati kita tetap terikat pada hembusan angin Bromo yang takkan pernah berhenti berbisik, ucap Bima. Syal itu terasa hangat dan membawa aroma khas Bima, memberikan sedikit kenyamanan bagi Aruna yang sedang berusaha menahan tangisnya agar tidak pecah di depan pria itu. Aruna menatap matahari yang terbit dengan perasaan campur aduk, antara kagum dan sedih yang mendalam di dalam jiwanya yang kini terasa kosong kembali. Tidak ada yang benar-benar berakhir di Bromo. Selama kawah itu masih berasap, rasaku padamu akan tetap abadi, seperti abu vulkanik yang menyuburkan tanah ini, bisik Bima sebelum dia perlahan melangkah mundur menjauh. Kalimat itu menjadi janji terakhir yang diucapkan Bima sebelum dia benar-benar menghilang di balik kerumunan orang yang sedang bersorak menyambut datangnya. Kini Aruna berdiri sendiri di puncak itu, memandangi hamparan lautan pasir di bawah sana yang kini terlihat jauh lebih hidup daripada saat pertama kali dia datang. Dia menyadari bahwa meskipun Bima telah pergi, dia telah meninggalkan sesuatu yang jauh lebih berharga daripada sekadar kenangan, yaitu keberanian untuk merasakan kembali. Aruna mulai menuliskan baris demi baris cerita barunya di atas kertas. Bukan lagi tentang kepedihan karena kehilangan, melainkan tentang keindahan dari sebuah pertemuan yang singkat namun sangat bermakna. Bahkan setelah sosok Bima menghilang di lembah, Aruna tahu bahwa koneksi mereka adalah sesuatu yang tidak akan pernah bisa dihapus oleh waktu yang terus berjalan. Dia memeluk syal itu erat-erat, merasakan kehangatan semangat Bima dalam setiap jalinan benangnya yang kasar namun tulus. Kisah ini mengajarkan kita bahwa cinta sejati tidak selalu tentang memiliki seutuhnya, melainkan tentang jejak abadi yang ditinggalkan di dalam jiwa kita masing-masing. Jangan lupa untuk subscribe dan bagikan cerita ini jika Anda pernah merasakan cinta yang tak terduga.